Malam yang dimaksud oleh judul film ini adalah malam tanggal 25 Februari 1964. Malam ketika Muhammad Ali jadi juara dunia untuk pertama kalinya. Malam yang bersejarah memang. Tapi film ini nggak melihat sejarah itu. Kita dibawanya ke balik tirai, ke dalam relung-relung imaji, Cile. Jadi dalam skenario yang ia adaptasi dari sebuah teater play karangannya sendiri, si Kemp Powers mengajukan sebuah skenario fiksi, skenario berandai-andai. Muhammad Ali yang saat itu masih bernama Cassius Clay tidak menghabiskan malam besarnya itu dengan berpesta pora, melainkan dia duduk di dalam sebuah kamar hotel yang sederhana, duduk bersama 3 sahabatnya, Sam Cooke, Jim Brown, dan Malcolm. Gila, kebayang gak sih 4 tokoh legenda itu duduk bersama? Kira-kira apa yang mereka obrolin? Empat karakter dalam film ini adalah 4 tokoh yang apa istilahnya, yang larger than life. Prestasi, accomplishment, gebrakan mereka tuh punya catatan sejarah masing-masing semuanya. Ada Cassius Clay, selegenda tinju. Ada juga Jim Brown, atlet football beken pada masanya. Clay dan Brown juga sering muncul di televisi dan di film-film. Terus ada Sam Cooke, adalah salah satu penyanyi terbesar pada zamannya. Dan satu lagi adalah Malcolm. Wah, ini kan nggak perlu introduksi lagi lah. Udah ada filmnya sendiri juga, judulnya Malcolm X. Ini yang mengabadikan namanya kan. Nah, jadi pada tahun 64 itu mereka ini bukan semata punya penggemar atau punya pengikut, melainkan pengaruh mereka tuh besar banget, gede banget. Mereka ini semua adalah aktivis gerakan kesetaraan kulit hitam gitu. Mereka berjuang dengan keahlian masing-masing untuk mengupayakan dunia menjadi lebih baik. Nah, jadi skenario di film One Night in Miami ini mempertemukan keempat tokoh tadi. 4 sahabat ini akan berkumpul, mereka akan bercanda, ngobrol dengan akrab, lalu hingga pada akhirnya mereka memulai suatu argumen, beradu argumen gitu. Dan mereka saling mempengaruhi untuk kemajuan temannya masing-masing gitu. Jadi yang mereka bicarakan di sini itu adalah soal perubahan besar yang perlu untuk diambil demi mengubah dunia 60-an yang rasis itu menjadi lebih baik. Nah, isu yang diangkat ini sangat relevan karena masalah rasisme juga masih kita rasakan sekarang. Sutradara Regina King memvisualkan segala kekompleksan serta emosi keempat tokoh ini ke dalam tayangan yang mudah dicerna tanpa mengurangi bobot dari isu tersebut. Nah, inilah tantangan bagi film ini. Tantangan yang gak gampang, apalagi buat sutradara debut seperti King. Karena bukan hanya King harus membuat adegan-adegan ngobrol itu tampil menarik, dia juga harus bisa memberikan nyawa kepada setting, kepada pengadeganan, terutama kepada 4 tokoh legenda itu sendiri. Jangan sampai semua yang dihasilkan itu malah membuat mereka tampak sebagai parodi gitu. Dan hebatnya King cukup berhasil. Film ini nggak tampak seperti parodi dari tokoh-tokoh itu. Nah, jadi di cerita ini antagonisnya kan udah jelas, yaitu masalah isu rasisme itu sendiri. Ini yang jadi permasalahan kuat yang harus dihadapi oleh para karakter. Nah, break or make-nya film ini tuh tergantung dari cara King mempersembahkan karakter-karakter utamanya. Beruntung King mengerti bahwa ia harus menguatkan emosi manusiawi supaya para tokoh ini tuh beneran seperti karakter yang hidup. King juga paham konflik yang kompleks bagi karakter mereka itu datangnya dari mana gitu. Nah, ini yang dilihat oleh film dan diterjemahkan dengan baik. Di menit-menit pertama kita akan diperlihatkan momen masing-masing tokoh ini, momen saat mereka berada di luar sana gitu. Di luar sana tuh yakni ketika karir maupun keadaan sosial mereka bertemu dengan berbagai bentuk ketimpangan dari warna kulit. Misalnya adegan pembuka yang paling menyentuh buatku itu adalah ketika adegan si Jim Brown berkunjung ke kediaman salah satu kerabat keluarganya. Nah, di situ awalnya terasa hangat dan bersahabat, tapi seketika keadaan berubah jadi dingin gitu. Karena saat itu si Jim Brown yang menawarkan diri untuk membantu ngangkat suatu barang di dalam malah nggak diperkenankan masuk ke rumah oleh si kerabat keluarga tadi. Ya karena alasan
warna kulit. Jadi orang kulit hitam nggak boleh masuk ke rumah orang kulit putih. Nah, hanya itu aja persahabatan mereka ada jarak begitu gitu. Nah, momen-momen di awal yang memperlihatkan masalah ini tuh krusial bagi film. Karena salah-salah film ini malah bakal jadi terasa seperti over dramatisasi gitu saat memperlihatkan perlakuan timpang yang tadi kayak gitu. Nah, King menghandle ini tuh dengan membuat setiap karakternya tuh jadi sedekat mungkin dengan tokoh aslinya. Nah, referensi untuk membuat karakter ini menjadi sedekat mungkin dengan aslinya adalah tentu saja pada catatan sejarah. Jadi kita bisa lihat film ini tuh adalah risetnya, melihat bagaimana tokoh bertindak, melihat bagaimana tokoh apa hal yang ia suka gitu. Nah, film memasukkan banyak elemen asli seperti ini untuk melandaskan rasa otentik film tersebut. Seperti misalnya si Cassius Clay, dia kan udah dikenal punya pesona unik di atas ring. Dia songong gitu kan, dia belagu. Nah, film One Night in Miami ini memuat dialog soal kegemaran Clay nonton wrestling dan bagaimana dia menjadikan pegulat George sebagai inspirasi dari karakternya. Nah, kan itu kan sudah jadi rahasia umum bahwa Muhammad Ali memang pernah berkata dia mendapat pengaruh dari wrestling. Nah, jadi film ini bukan hanya membayangkan diskusi dan dialog-dialog, tapi juga dibumbui dengan fakta-fakta dari para tokoh. Sehingga hasilnya adalah drama dalam film ini jadi terasa hidup dan meyakinkan. Kita melihat mereka seperti Muhammad Ali beneran, seperti Sam Cooke atau Malcolm X atau Jim Brown beneran gitu. Dan bukan beneran as in tampak seperti tokoh yang dimuliakan, tapi benar-benar seperti beneran manusiawi oleh emosi, oleh kebimbangan mereka, oleh passion mereka, dan juga sering juga oleh amarah mereka gitu. Nah, setting berdebat sebagian besar dalam kamar itu merupakan simbolik yang ditunjukkan kepada kita bahwa keempat tokoh kulit hitam ini baru bisa bebas menjadi mereka sendiri, baru bebas mengungkapkan isi kepala dan menumpahkan isi hati mereka di tempat yang tertutup, yang berada di kalangan mereka aja gitu, yang terpisah dari katakanlah kehadiran kulit putih. Nah, kamera dengan luas menangkap momen-momen di dalam ruangan ini. Ini juga menunjukkan bahwa arahan sutradara tidak terbata ketika suasana itu berpindah dari di luar, seperti misalnya dari ring, dengan saat berada di dalam ruangan gitu. Permainan acting pun tak kalah luasnya dipersembahkan oleh para aktor di sini. Ellie Gorey berhasil nail banget sikap dan aksen dari Cassius Clay. Terus si Aldis Hodge bicara banyak lewat ekspresi Jim Brown yang memang tokohnya ini lebih banyak diam, lebih banyak menimbang konflik dan pilihannya di dalam hati aja. Nah, bagiku adu acting yang paling memorable adalah antara Leslie Odom Jr. dengan Kingsley Ben-Adir. Ketika adegan Sam Cooke dan Malcolm tuh debat soal musiknya si Cooke. Nah, adegan itu sungguh membuncah gitu emosi dan thoughtfulnya. Jadi kan sebenarnya si Malcolm ini tuh ngajak mereka buat berkumpul malam itu karena sebenarnya si Malcolm ingin mendorong tiga sahabatnya ini untuk menggunakan influence mereka yang gede untuk lebih banyak sebagai vokalisasi dari perjuangan kulit hitam gitu. Nah, salah satunya adalah si Malcolm dan Cooke jadi berdebat seru saat Malcolm mempertanyakan musik Cooke. Lu bikin musik gimana sih? Kenapa malah Bob Dylan yang kulit putih yang duluan menyuarakan kaum kulit hitam? Lu sendiri di mana gitu? Itulah kurang lebih yang dipertanyakan Malcolm kepada Cooke. Nah, debat mereka ini sangat menarik bukan hanya dari acting, melainkan dari argumen yang dilontarkan oleh masing-masing. Aku nggak bakal nyeritain apa kontra argumen dari si Cooke. Lebih baik kalian tonton sendiri supaya bisa ngelihat betapa excellentnya dialog film ini. Yang jelas, nonton bagian ngobrol di film ini tuh akan sama serunya dengan ngelihat adegan Cassius Clay lagi tanding tinju di atas ring. Karena film ini bisa ngajarin kita cara yang baik untuk menegur sahabat gitu loh. Nah, salah satu poin vokal karakter Malcolm di sini adalah dia mengajak ketiga sahabatnya itu untuk masuk memeluk agama Islam, masuk Nation of Islam. Kita lihat dia ngajarin Clay sholat, kita lihat dia ngasih tahu untuk nggak minum alkohol gitu kan. Meski begitu, penceritaan membuat Malcolm yang membujuk tadi itu nggak pernah tampak sebagai kayak ngasih dakwah gitu. Nggak kayak ceramah, melainkan lewat persuasi yang mengenal langsung ke sisi manusiawi para sahabatnya. Nah, Malcolm ini adalah sebuah contoh seorang influencer yang baik.
Ya mungkin terdengar lucu, tapi memang Cassius Clay, Sam Cooke, Brown, dan Malcolm, mereka ini kan semua aktivis dan juga selebriti kan. Nah jadi kalau dibawa ke kita yang sekarang, mereka inilah yang namanya influencer sejati. Film ini nunjukin suatu masa di mana kerjaan influencer kayak itu, kerjaannya tuh benar-benar berjuang buat mempengaruhi orang untuk mencapai sesuatu yang lebih baik gitu. Bukan semata influencer yang dapat endorsement, yang tinggi-tinggian follower, yang kerjaannya hanya selfie dan party doang. Enggak. Film itu ingin lihat sesuatu yang lebih gede dari fungsi influencer itu sendiri. Dalam film ini kita akan melihat bagaimana Malcolm berusaha menyadarkan teman-temannya akan power yang mereka miliki. Karena mereka punya banyak penggemar, mereka punya pengaruh yang gede. Nah menurutku, di samping soal isu rasisme yang memang sangat disayangkan masih diperjuangkan hingga sekarang, the biggest takeaway yang bisa kita ambil dari film ini adalah soal menyadari impact yang bisa kita punya. Kita sekarang hidup di masa semua orang bisa jadi influencer dengan gampangnya, yang bisa mudah dapat pengikut yang banyak sampai berjuta-juta gitu loh. Namun kenapa sih sekarang keadaan dunia belum jadi lebih baik daripada keadaan tahun 60-an dulu? Kenapa rasisme itu masih ada? Kenapa ketimpangan masih banyak? Nah, kita harus bertanya kepada diri sendiri. Either ini karena kita tidak menyadari impact yang bisa kita buat, atau we simply doing it wrong. Nah, bujukan Malcolm kepada sahabat-sahabatnya di film ini bisa kita jadikan sebagai pembuka mata. Film ini bicara tentang realizing impact yang bisa kita punya, yakni dengan kita berani mengubah diri lebih dahulu. Dan sepertinya inilah yang memang yang susah. Dalam film ini kita akan melihat bagaimana perubahan pribadi jadi penyelesaian cerita. Cassius Clay yang akhirnya berani dan yakin buat masuk Islam, dia kemudian mengganti namanya. Terus Sam Cooke juga akhirnya dia jadi berani untuk membuat lagu-lagu yang berbobot, yang menyuarakan keadaan yang sebenarnya gitu. Nah perubahan-perubahan itu, bahkan perubahan sekecil Jim Brown yang akhirnya berani untuk berhenti jadi atlet dan mengejar karir yang lain, pada akhirnya jadi titik balik signifikan bagi perjuangan mereka masing-masing. Makanya si Nelson Mandela kan juga pernah bilang bahwa kita nggak akan bisa menghasilkan impact yang gede untuk suatu perubahan kalau kita sendiri nggak mau berubah. Nah, harusnya dengan pesan seperti ini, film bisa berakhir dengan impact yang powerful juga. Tapi sayangnya tidak terasa begitu, kurang terasa seperti itu. Jika kita bandingkan dengan film Ma Rainey's Black Bottom, yang juga diangkat dari theater play, yang juga banyak ngobrolnya, dan juga diangkat dari tokoh-tokoh beneran, film One Night in Miami ini terasa lebih jinak. Imajinasinya tuh terasa bermain aman gitu. Tidak ada aspek yang menjadi gempuran kayak aspek pintu yang tak bisa dibuka dalam film Ma Rainey kan. Dalam film One Night in Miami ini tidak ada klimaks buat konflik karakter. Jadi rasanya tuh kurang nonjok aja. Film ini ditutup oleh montase kejadian asli yang menimpa para karakter terkait pilihan mereka. Tapi tidak terasa impactful karena adegan tersebut hanya kayak jadi eksposisi gitu, karena kita udah tahu mereka pada akhirnya kan jadi apa. Mereka kan tokoh sejarah, jadi kita udah tahu mereka ujung-ujungnya ngapain. Nah jadi sebenarnya akar dari masalah film ini tuh buatku ada di pacing. Karena kalau dilihat dari materi atau dari penulisan kan film ini punya dialog-dialog yang menantang pikiran, punya permainan acting yang bagus. Jadi building ke momen-momennya itulah yang mestinya bisa diperbaiki lagi oleh film. Misalnya ketika momen si Cassius Clay akhirnya dia mau menerima dan ikhlas mau ngumumin masuk Islam. Nah dalam film ini kan terasa agak terlalu cepat. Dari yang tadinya mereka baru saja berargumen soal itu, tahu-tahu dia kayak oke, aku mau ngumumin sekarang gitu. Jadi momen kayak gini tuh yang mestinya bisa diperhatikan lagi build up dan temponya tuh seperti apa. Jadi supaya ketika adegan itu muncul kita bisa langsung merasa gimana gitu, merasa langsung terenyuh apa gimana. Kreasi mengadaptasi film ini juga mestinya bisa lebih dibuat lebih berani lagi. Jadi mungkin bisa ditambah sesuatu atau dikurangin sesuatu supaya temponya bisa lebih dimainkan lagi. Nah,
Kesimpulannya adalah membahas 4 karakter sekaligus tampaknya memang sedikit terlalu banyak untuk sebuah proyek pertama penyutradaraan. Tapi selain itu, film ini berhasil kok. Dia berhasil bikin sebuah skenario fiksi yang kompleks dan tetap jujur serta menghargai sejarah di baliknya. Kekuatan film ini tuh ada pada hubungan keempat tokoh yang berhasil digambarkan sebagai sosok yang benar-benar manusiawi. Film ini juga berhasil keluar dari jebakan parodi, sehingga yang kita dapatkan itu adalah kisah persahabatan yang seperti real dan membuka banyak ruang untuk diperbincangkan. Bagi sutradaranya sendiri, film ini membuka ruang untuk banyak improvement untuk kedepannya. Kalau dia bikin film lagi, aku yakin pasti bakal bisa lebih bagus lagi. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk One Night in Miami. That's all we have for now. Jika boleh berandai-andai, ada nggak sih 4 tokoh atau 4 aktivis atau 4 influencer Indonesia yang ingin kalian tempatkan di satu ruang untuk berdebat demi kemajuan Indonesia? Kalau ada, siapa dan berdebat soal apa? Share with us in the comments. Also, jika punya game yang ingin dimainkan, sebutin aja di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtsheet.com untuk baca review dengan lebih detail. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.